Selamat pagi, Pak Hansen dan teman-teman. Di sini saya Natania Sasi dengan NIM 222-1005 akan mempresentasikan mengenai contoh kasus dari hukum ketenagakerjaan di industri konstruksi, yaitu pemutusan hubungan kerja sepihak dengan putusan nomor 79 garis miring PDT titik sus strip PHI garis miring 2023 garis miring PN titik PLG. Yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah fakta-fakta, prosedural postur, permasalahan, argumentasi oleh berbagai pihak terkait, analisis, keputusan, dan lesson learned. Pada fakta-fakta, jadi putusan nomor 79 garis miring PDT titik sus strip PHI garis miring 2023 garis miring PN titik PLG merupakan kasus antara Insinyur Arifin melawan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya atau SP2J dengan penggugatnya adalah Insinyur Arifin dan tergugatnya adalah PT SP2J. Kasus ini berada pada tingkat pertama dan belum ada proses lanjutan. Fakta selanjutnya adalah penggugat merupakan karyawan di PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya yang merupakan badan usaha milik daerah atau BUMD Kota Palembang yang bergerak di bidang pengelolaan rusunawa dengan jabatan terakhir manajer unit properti dengan upah terakhirnya sebesar Rp13.738.601 per bulan. Nah, prosedural posturnya, jadi dimulai pada tanggal 1 Oktober 2013, penggugat mulai bekerja di PT SP2J sebagai asisten manajer unit properti tanpa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2019. Bahwa UU nomor 3 tahun 1992 pasal 4 mengharuskan perusahaan mengikut sertakan pekerjaannya dalam program jam sostek dengan sanksi pidana di pasal 92. Lalu pada tanggal 9 Maret 2022, penggugat diangkat sebagai PLT Manager Unit Properti. Pada tanggal 2 September, penggugat diangkat sebagai Manajer Unit Properti. Sebagai karyawan tetap dari tergugat, penggugat telah bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan rutin oleh SPI, PT SP2J pada unit properti PT SP2J yang dilakukan pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan September 2022 terdapat temuan kekurangan setoran unit Rusunawa Kertapati yang menjadi tanggung jawab penggugat sebagai PLT Manager Unit Properti. Penggugat telah menjelaskan secara rinci mengenai alasan adanya selisih bayar setoran unit Rusunawa Kartapati yang menjadi tanggung jawab penggugat pada Dewan Direksi PT SP2J. Lalu pada tanggal 22 September 2022, penggugat diminta untuk membuat surat pernyataan di mana kalimat isinya telah diarahkan oleh pihak tergugat dan selanjutnya menandatangani surat pernyataan tersebut di atas materai. Lalu pada 18 Oktober 2022, tergugat mengeluarkan surat keputusan dengan nomor tertera tentang pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat dengan alasan melanggar pasal 25 ayat 6 peraturan perusahaan yang belum terbukti kebenarannya dan tanpa didahului dengan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Penggugat akan memasuki masa pensiun pada tanggal 26 Oktober 2022 atau 10 hari setelah tergugat mengeluarkan surat keputusan PHK. Lalu pada PP 35 tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pemberian pesangon karena memasuki masa pensiun adalah 1,75 kali ketentuan pasal 40. Nah, sebelum penggugat mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Palembang, penggugat telah melakukan perundingan bipartite oleh HRD PT SP2J pada 25 November 2022 dan namun karena gagal dilanjutkan dengan mediasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang sebagai mediatornya pada 7, 14, dan 21 Desember 2022. Namun masih tidak mencapai kesepakatan. Dan framing the issue-nya, penggugat meminta tergugat mencabut dan merevisi surat keputusan PHK dengan alasan melanggar peraturan perusahaan menjadi PHK karena memasuki masa pensiun, serta menuntut hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat adalah masuk dalam pemutusan hubungan kerja karena memasuki masa pensiun, tergugat haruslah membayar uang sebesar pesangon dan uang penghargaan masa kerja dengan totalnya itu ada 200 sebesar Rp271.348.369. Nah, untuk argumen dari pihak terkaitnya dari
Pihak penggugat, eh, argumennya yang pertama adalah penggugat mulai bekerja di PTSP 2J tanpa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2019. Lalu yang kedua, sebagai karyawan tetap, penggugat telah bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pekerjaan yang ditugaskan. Lalu penggugat telah menjelaskan secara rinci kepada Dewan Direksi PTSP 2J mengenai alasan terjadinya selisih bayar setoran dari unit Rusunawa Kertapati yang menjadi tanggung jawab penggugat. Lalu bahwa tergugat mengeluarkan surat keputusan dengan nomor tertera tentang pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat dengan alasan melanggar pasal 25 ayat 6 peraturan perusahaan itu belum terbukti kebenarannya tanpa didahului surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Lalu penggugat akan memasuki masa pensiun dan bahwa perundingan bipartite telah gagal serta mediasi juga tidak mencapai kesepakatan. Lalu penggugat meminta tergugat mencabut dan merevisi surat keputusan PHK dengan alasan melanggar peraturan perusahaan menjadi PHK karena memasuki masa pensiun serta menuntut hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat masuk dalam pemutusan hubungan kerja karena memasuki masa pensiun, tergugat harus membayar uang pesangon dan penghargaan masa kerja dengan total sebesar Rp271.348.369. Lalu bahwa karena gugatan penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan kuat, eh, penggugat memohon bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum seperti kasasi ataupun perlawanan nantinya. Lalu dari pihak tergugat menjawab, yang pertama menolak tegas dalil dalil posita penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, di mana sebenarnya tergugat telah mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan penggugat tahun 2019. Hal ini menurut penggugat telah tahu alasannya karena perusahaan tergugat tidak dapat menyanggupi apabila pendaftaran BPJS pekerja langsung sekaligus keseluruhan. Makanya tergugat mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan ini secara bertahap. Lalu yang kedua, tergugat menolak dalil posita penggugat yang intinya terdapat kekurangan setoran unit Rusunawa Kartapati dan karena jabatan penggugat maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab penggugat. Jadi dalil ini menurut tergugat tidak benar dan hanyalah akal-akalan untuk mengelabui majelis hakim yang seolah-olah penggugat tidaklah bersalah atas kekurangan setoran unit Rusunawa Kartapati tersebut, bahwa yang sebenarnya adalah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan unit usaha properti tanggal 27 September 2022 yang diperiksa oleh SPI, ditemukan kekurangan setoran penghuni unit Rusunawa Kartapati dengan total keseluruhannya adalah 99.352.000. Lalu yang ketiga, tergugat juga menolak dengan tegas dalil positat penggugat yang intinya tidak setuju dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tergugat dengan dasar pelanggaran peraturan perusahaan. Argumentasinya sama seperti argumentasi sebelumnya di mana memang terbukti adanya pengurangan terdapat pengurangan setoran dari unit Rusunawa Kertapati dengan totalnya Rp99.352.600. Lalu yang keempat, bahwa berdasarkan surat pengesahan tertera tentang peraturan perusahaan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang pasal 25 ayat 6, tergugat hanya berhak membayarkan uang, yaitu uang penggantian hak dan uang pisah dengan total sebesar Rp50.269.453 dan tergugat akan membayarkannya apabila penggugat telah membayar ganti rugi atau mengembalikan kerugian kekurangan setoran Rusunawa Kertapati sebesar Rp99.352.600. Lalu tergugat juga menolak dengan tegas dalil posita penggugat yang pada intinya dikarenakan penggugat akan memasuki masa pensiun, maka penggugat berhak atas pesangon sebesar 1,75 kali ketentuan pasal 40. Bahwa perlu tergugat sampaikan apabila penggugat tidak mengembalikan uang yang diduga digelapkan oleh penggugat, maka tidak menutup kemungkinan tergugat akan melaporkan perbuatan penggugat kepada ke polisi atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP. Lalu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tergugat memohon kepada majelis hakim pengadilan
Hubungan Industrial Palembang pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertera untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya. Lalu dilakukan rekonvensi atau gugatan balik oleh tergugat. Lalu masuk pada analisis kasusnya dari pihak penggugat mengenai argumentasi penggugat nomor satu di mana tidak diikutsertakannya penggugat dalam perlindungan BPJS, tindakan tergugat bertentangan dengan UU nomor 3 tahun 1991 pasal 4. Lalu mengenai argumentasi penggugat nomor 4, di mana tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, telah bertentangan dengan PP 35 tahun 2021 pasal 36 huruf K, di mana PHK dapat terjadi karena alasan pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut, masing-masing berlaku untuk paling lamanya 6 bulan kecuali ditetapkan dalam perjanjian kerja. Ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Lalu, mengenai argumentasi penggugat nomor 5, di mana tergugat tidak memberikan uang pesangon, bertentangan dengan PP 35 tahun 2021 dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa pemberian pesangon karena memasuki masa pensiun adalah 1,75 kali ketentuan pasal 40. Lalu dari pihak tergugat, dalam rekonvensinya, tergugat menyatakan bahwa dikarenakan tergugat rekonvensi telah melakukan pelanggaran yang diduga penggelapan uang milik perusahaan penggugat rekonvensi, maka penggugat rekonvensi telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat kepada tergugat rekonvensi berdasarkan surat keputusan direksi PT SP2J dengan nomor tertera tentang pemutusan hubungan kerja karyawan PT SP2J. Lalu untuk keputusannya dari putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor 79 garis miring PDT titik sus strip PHI garis miring 2023 garis miring PN titik PLG dalam konvensi mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menghukum tergugat untuk membayar hak-hak atas pemutusan hubungan kerja penggugat berupa penggantian hak dan uang pisah dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp63.833.970, lalu menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Lalu dalam rekonvensi, mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi sebagian, menyatakan sah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan penggugat rekonvensi terhadap tergugat rekonvensi berdasarkan eh, surat keputusan direksi PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya nomor 063 garis miring SP2J garis miring SK strip DIR garis miring X garis miring 2022 tentang pemutusan hubungan kerja karyawan PT SP2J pada tanggal 18 Oktober 2022, lalu menolak gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi selain dan selebihnya. Dalam konvensi dan rekonvensi membebankan biaya yang timbul dalam perkara tertera kepada tergugat hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp232.500. Lesson learn-nya yang pertama, pentingnya prosedur yang jelas mengenai pemutusan hubungan kerja dalam suatu perusahaan, seperti alasan yang sah untuk pemutusan, proses pengumuman, dan prosedur banding atau penyelesaian sengketa diatur dengan baik. Yang kedua, bukti dan dokumentasi yang jelas terkait dengan kinerja atau pelanggaran yang menjadi dasar pemutusan hubungan kerja sangat penting dimiliki perusahaan untuk dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan keputusannya di pengadilan apabila terjadi eh, sengketa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.